Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 9 di buku Tamim Ansori. Seperti biasa. Invention of Yesterday. Melanjutkan di bab 9 ketika dunia-dunia bertemu 1 Masehi sampai 650 Masehi di subbab Roma. Kita udah sebelum part 1 sudah membahas bagaimana Kristen menemukan momentumnya ya untuk spreading di Roman Empire. Kita mungkin lanjut di sini geser ke utara. Sebelumnya mohon maaf, ya saya mencobain pakai webcam aja biar simple. Jadi suaranya juga mungkin tidak terlalu bagus seperti sebelumnya. Semoga tidak mengurangi makna dan pembelajaran kita ya terkait sejarah ini. Oke, lanjut. Sementara itu, narasi-narasi yang bertemu juga membangkitkan gesekan di bagian-bagian lain imperium. Di utara Roma, hiduplah banyak suku Jerman yang telah dilawan Romawi sejak zaman Julius Caesar. Namun tak satu pun yang menyebut dirinya Jerman, meski mereka menyebut diri sendiri sebagai satu suku Goti, Vandal, atau Suebi. Masing-masing menggunakan bahasa sukunya sendiri mirip tetapi tak identik dengan bahasa suku tetangga. Bahasa Jerman belum ada. Jerman atau Germani sebenarnya nama Romawi untuk suku-suku itu. Artinya semacam geng perusuh di utara yang selalu bikin masalah. Jerman bagi Romawi seperti Xiongnu bagi Tiongkok. Di bab sebelumnya kita sempat bahas Mongol Xiongnu ya. Namun bangsa Jerman bukan gembala pengelana. Mereka mencoba hidup sebagai petani di lahan berhutan lebat yang tanahnya padat, basah, dan susah dibajak. Terutama bagi orang-orang yang belum punya bajak dari baja. Para penggembala pengelana di padang rumput sudah menyempurnakan satu gaya hidup yang disesuaikan dengan lingkungan. Peternak. Suku-suku Jerman di Eropa Utara bukan pengelana, tapi bukan penetap juga. Mereka petani miskin yang sesekali berpindah mencari tanah dan kondisi yang lebih baik. Dan perpindahan itu membawa mereka semakin ke selatan. Dimanapun orang Jerman bertemu Romawi, dua narasi sejarah dunia bertemu. Orang Jerman tak punya kota, tak tahu kehidupan kota. Masyarakat Jerman dipimpin panglima-panglima perang yang menguasai wilayah kecil, dari benteng kayu di atas bukit, tempat hidup mereka dan keluarga serta kelompok orang yang terikat kepada panglima oleh sumpah setia. Bangsa Jerman menganggap serius sumpah. Orang biasa hidup di desa-desa sekeliling benteng. Mereka bekerja keras, bertani di bawah pemenang panglima perang lokal. Tokoh penting lain dalam dunia itu adalah hakim. Hakim menengahi perselisihan antara para bangsawan. Dan tak ada yang menunjuk atau memilih hakim. Orang bisa jadi hakim kalau dihormati sehingga dimintai keputusannya oleh seorang lain. Karena suku-suku Jerman belum punya tulisan, hakim tak bekerja berdasarkan kitab hukum. Mereka mendasarkan keputusan kepada tradisi suku keputusan terdahulu sebisa mereka. Jika sudah pernah ada satu keputusan pada masa lalu, maka seharusnya keputusan itu bisa dipakai lagi. Hakim harus punya pengalaman hidup yang luas, ingatan kuat, dan pengetahuan mendalam mengenai masyarakatnya. Hakim tak dapat mewariskan wewenang kepada putranya. Putra hakim harus meraih sesuatu sendiri. Bangsawan tak selalu bisa mewariskan pengikut pada putranya. Sumpah setia adalah antara orang-orang yang terlibat. Bila salah satunya meninggal, sumpah batal dan para putra harus meraih penghormatan sendiri. Nice. Orang-orang Jerman memandang dunia dibangun dari koneksi dan jejaring, tawar-menawar dan janji antar pribadi. Sekitar 2 abad sesudah Masehi dimulai, migrasi Jerman makin cepat. Suku-suku perbatasan mendesak masuk wilayah Romawi. Mereka mendesak karena didesak. Gelombang-gelombang baru migran berdatangan dari Asia Tengah. Orang-orang Romawi menyebut migran baru itu Skiti. Yang sebenarnya cara Romawi menyebut barbar biangkerok yang bukan orang Jerman. Skiti. Bangsa Skiti adalah ujung barat migrasi yang berawal dari timur jauh. Akar mereka berada di antara para pengelana Xiongnu yang telah menyatroni Tiongkok sejak zaman bahula.
Sesudah tembok besar dibangun dan dinasti Han berkuasa, Tiongkok mampu menghentikan serbuan suku-suku terhadap mereka. Namun gembala pengelana padang rumput hidup dari peternakan dan penjarahan. Jika tak bisa menjarah Tiongkok, maka mereka akan menjarah ke yang lain. Siapa? Padang Asia penuh gembala pengelana, dan kalau mereka saling serang, yang didapatkan hanyalah barang yang sudah dimiliki. Malah suku-suku muda cenderung saling bergabung ketimbang saling serang. Para gembala pengelana butuh kota untuk dijarah. Satu gelombang pengelana, Ebodalo, menuju selatan dan timur ke arah India. Di situ mereka menemukan negeri Kushan, menyerbunya dan merebut kota-kota Kushan. Para pengelana itu tak lama kemudian berubah menjadi penduduk kota. Pengelana padang lain menuju barat, tetapi di arah itu jarak yang harus mereka tempuh cukup jauh sebelum bertemu kota besar. Kelompok-kelompok penjarah bergabung menjadi pasukan besar. Waktu para penyerbu sampai di Eropa, mereka sudah menjadi gerombolan yang mengancam. Mereka lah yang disebut Romawi sebagai Scythia. Scythia tadi ya. Yang ke barat. Jadi ada yang ke selatan, yang menyerang Kushan ya. Dan ada yang ke barat Scythia. Barisan mereka berisi kumpulan sisa-sisa orang dari semua tempat yang telah dilalui. Makanya mereka tak bisa diberi cap etnis atau linguistik tertentu. Bahkan suku Han pun yang memimpin adalah campuran. Tetapi intinya adalah orang-orang yang menggunakan bahasa rumpun Altai. Seperti Mongol, Turki, dan Xiongnu yang pernah merepotkan Tiongkok. Altai. Turkic ya. Untuk keperluan praktis, Han adalah Xiongnu. Ketika mereka mulai merangsek ke Eropa, mereka mengganggu migrasi orang-orang yang sudah ada di sana, suku-suku Jerman. Begitulah pengaruh tembok besar Tiongkok terhadap Roma, dengan menghalangi para penyerbu padang rumput dari padang rumput. Saking terkait ya. Namun tak usahlah kita menyebutnya kejatuhan Roma. Istilah itu memunculkan gambaran-gambaran orang biadab berteriak-teriak sambil menjebol tembok dan menyerbu kota besar indah untuk menjarah dan memerkosa. Sebenarnya tidak seperti itu. Pertama, tak seperti Tiongkok, Roma tak punya tembok, selain beberapa kilometer tembok batu di Britania. Yang dimiliki Roma adalah pasukan-pasukan yang ditempatkan di garnisun di sana-sini untuk mencegah suku-suku Jerman masuk wilayah Romawi dan berusaha menetap. Di perbatasan, pasukan Romawi dan suku-suku Jerman bentrok dan saling serang, tapi tak sepanjang waktu. Biasanya mereka hanya saling mengawasi atau saling ejek, atau berjual beli, sedikit daging ditukar sedikit roti, atau merayu kaum perempuan, atau minum-minum bareng dan sesekali berkelahi. Seiring waktu, orang-orang Jerman di perbatasan yang tak jelas itu mulai belajar sedikit bahasa Latin, agar bisa tawar-menawar dengan pasukan Romawi jika perlu. Mereka juga senang kalau bisa mendapatkan pakaian Romawi, karena lebih bagus daripada pakaian mereka sendiri. Terkadang orang Romawi tertangkap dan dijadikan budak orang Jerman, atau orang Jerman tertangkap dijadikan budak imperium. Kemudian kabur dan pulang membawa budaya baru. Seorang Gothi itu salah satu suku Jermanik ya, yang telah berasimilasi, laki-laki bernama Ulfilas, menjembatani kedua dunia. Ulfilas dibesarkan sebagai seorang Kristen dan kemudian menjadi uskup. Sekitar tahun 350, Uskup Ulfilas menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Gothi, menggunakan aksara yang dia ciptakan. Namun bahasa Gothi tidak punya kata terjemahan untuk semua kata Latin atau Yunani. Kosakata Gothi muncul dari pengalaman yang tak sama dengan orang-orang Kristen awal di Tanah Suci. Ketika Ulfilas menggunakan kata Gothi untuk mengungkapkan gagasan-gagasan Kristen, dia menghasilkan Alkitab yang agak berbeda dengan yang digunakan gereja Roma dan Konstantinopel. Namun sesudah ada Alkitab Gothi, suku-suku Jerman mulai pindah agama ke agama Kristen versi mereka sendiri. Ulfilas menolak kredo Trinitas Nikea dan memilih kepercayaan yang diajukan Uskup Arius yang kontroversial dari Afrika Utara yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, Tuhan Bapa.
Yesus Kristus menyerupai Tuhan tetapi tak memiliki esensi yang sama. Yesus dianggap hanya ciptaan Tuhan yang paling mulia. Orang-orang Jerman lebih cenderung ke kepercayaan Arius dibanding Nikea, Konsili Nikea yang kemarin. Barangkali karena di dunia mereka, bila reputasi seorang putra sebanding dengan ayahnya, akan terjadi perbuatan kekuasaan yang menyebabkan kekacauan. Credo Arius barangkali terasa lebih menenteramkan. Tetap saja, masuknya orang-orang ke agama Kristen versi apapun membantu mempertipis perbedaan antara Jerman dan Romawi. Sistem gagasan keduanya yang saling bentrok menjadi dua bintang dalam konstelasi besar agama Kristen. Kemudian bashing dimulai. Romawi tak menganggap suku-suku Jerman sebagai ancaman serius seperti Persia di perbatasan timur. Orang-orang Jerman dianggap hanyalah perusuh yang mengancam tatanan sipil. Namun bila Romawi merekrut serdadu, mereka ingin mendapatkan orang-orang terkuat dan orang Jerman cocok. Untuk orang Jerman yang tak punya uang, bergabung dengan tentara Romawi berarti mendapatkan makanan 3 kali sehari dan tempat tidur. Orang Jerman mulai memenuhi barisan tentara Romawi dan tak menganggap itu pengkhianatan karena mereka tak menganggap dirinya bangsa Jerman. Mereka sama seringnya bertempur melawan Romawi maupun suku barbar lain. Tradisi militer Romawi menetapkan bahwa jenderal harus berbagi rampasan perang dengan pasukannya. Di perbatasan ketika jenderal Romawi yang terkadang orang Jerman mengalahkan penyerbu, sebagian besarnya orang Jerman. Mereka membagi rampasan yang didapat kepada para serdadu, seringkali orang Jerman. Dan karena ibu kota jauh sekali, kadang pemerintah merasa lebih baik menunjuk jenderal di perbatasan sebagai otoritas sipil dan menyuruh mereka menjalankan pemerintahan Romawi di wilayahnya. Mereka disebut Comes, istilah yang belakangan berevolusi menjadi Comte atau Count. Terkadang bila satu kepala suku Jerman memasuki wilayah Romawi dan berhasil merebut tanah, dia justru dijadikan gubernur daerah yang dia kuasai dan upeti yang akan dia minta dijadikan gajinya. Para raja kecil itu disebut Duce, akar istilah gelar Duke. Bisa kelihatan kemana arahnya. Dunia Romawi dan Jerman bergabung. Orang Jerman yang makin Romawi menjadi sumber daya manusia dunia Romawi yang makin Jerman. Orang Jerman tak mencoba menghancurkan Roma. Mereka mencoba menjadi orang Romawi. Memanjat sosial di masyarakat Romawi yang angkuh itu nyaris mustahil bagi orang luar. Tetapi bagaimana dengan kemajuan karir di tentara Romawi? Sangat mungkin. Seseorang petarung yang sangat hebat bisa memasuki garda praetor, satuan pasukan pengawal kaisar. Para pengawal itu jadi punya kekuasaan untuk menurunkan dan menaikkan kaisar. Pada akhirnya sebagian besar anggota garda praetor adalah orang yang Jerman. Dan kadang mereka menaikkan seseorang Jerman di tahta. Pada abad keempat, Imperium Romawi terjebak perseteruan epik dengan seorang raja Gotik yang hebat, Alaric. Roma punya komandan hebat juga, Stilicho, yang mengimbangi Alaric dalam perang. Menyelamatkan Imperium berkali-kali, namun akhirnya Stilicho meninggal. Dan 2 tahun sesudahnya, 410, Alaric menggasak Roma. Para ahli sejarah terkadang mengatakan pada tahun itulah kejatuhan Roma terjadi. Tunggu dulu. Alaric, putra Raja Gotik yang membuat perjanjian persahabatan dengan Roma. Alaric dikirim ke Konstantinopel pada umur 8 tahun untuk memenuhi perjanjian. Dia tumbuh di ibu kota timur itu dan menjalani gaya hidup Romawi. Dia mendapat pendidikan Romawi, belajar membaca dan menulis serta fasih berbahasa Latin dan Yunani. Tidak cocok dengan gambaran orang barbar yang berteriak dan mengayunkan kapak. Dan Stilicho, si jagoan Romawi, dia putra suku Vandal. Suku Vandal adalah salah satu suku Jerman yang berasal dari utara. Stilicho bergabung dengan kavaleri Romawi sewaktu
muda dan naik pangkat terus sampai statusnya cukup tinggi untuk menikah dengan perempuan ningrat Romawi. Dia juga tidak cocok dengan gambaran bangsawan Romawi totok. Nyatanya Alaric dan Stilicho sama-sama berdinas di kemiliteran Romawi ketika muda. Mereka teman seperjuangan, dulunya nyaris sahabat. Satu generasi sesudah Alaric, suku Han menyerang ujung-ujung dunia Romawi. Dipimpin Attila yang ditakuti, mereka bergerak sampai ke kota Roma. Dan orang-orang Romawi tak dapat menghentikan pasukan Han. Apa ketika itu terjadi kejatuhan Roma? Tidak. Attila meninggal sebelum suku Han mencapai Roma. Dan tanpa kepemimpinan Attila, pasukannya bubar. Tak lama kemudian, suku Vandal meluluhlantakkan Roma, sehingga nama mereka dijadikan istilah untuk perusakan. Itulah kejatuhan Roma yang sesungguhnya. Bukan juga, suku Vandal menjarah Roma selama 3 hari, tetapi mereka mematuhi janji kepada Paus untuk tak membantai orang atau merusak bangunan. Sudah 3 hari mereka pulang ke Kartago, kota Romawi yang dibangun kembali. Dari ibu kota itu, suku Vandal memerintah kerajaan Afrika Utara dengan cara mirip Romawi. Mereka menarik pajak Romawi dan hidup seperti orang Romawi. Mendukung teater dan balap kereta, membuka perpustakaan, menikmati penampilan penyanyi, pantomim, berjalan di taman yang terawat, dan tidak dilakukan lagi makan anggur yang sudah dikupas sambil berendam di bak mandi. Faktanya, Roma tak pernah jatuh. Awalnya Roma adalah dunia Latin. Roma menyerap tema Yunani selagi berekspansi. Campuran Yunani Latin kemudian menjadi Kristen, dan akhirnya dunia Yunani Latin Kristen mendapat pengaruh orang Jerman. Orang-orang yang hidup pada masa kejatuhan Roma tak menganggap Roma sedang mengalami kejatuhan. Mereka hanya berpikir bahwa Roma berubah. Orang-orang Jerman berubah dari orang luar menjadi orang dalam. Dan selagi mereka menyebar ke seluruh dunia barat, mereka melarutkan tatanan imperium kuno menjadi sekumpulan benteng dan desa setengah merdeka. Raja-raja kecil dan bangsawan-bangsawan lebih kecil. Orang-orang yang hidup pada masa perubahan itu tidak mesti melihat kemerosotan. Bagaimanapun, banyak di antara mereka yang keturunan Jerman. Suku-suku mereka sudah menjalani berabad-abad mencari tanah untuk ditanami. Dan akhirnya mereka mendapatkan tanah itu. Bagaimana disebut kemerosotan? Sebelumnya pada abad keempat, Kaisar Romawi Diocletianus telah memutuskan bahwa petani merdeka tak dapat meninggalkan tanahnya atau berganti pekerjaan. Hukum semacam itu mengubah petani Eropa menjadi penggarap, serf. Penggarap bukan budak. Mereka aset tak terpisahkan dari tanah seperti pohon dan sungai. Orang yang mendapatkan sebidang tanah berarti mendapatkan petani penggarapnya. Orang Jerman tak memperkenalkan sistem penggarap ke Eropa. Mereka mewarisinya dari zaman Romawi. Tetapi menerimanya dengan senang hati, karena cocok dengan dunia yang mereka bangun. Terdiri atas satuan-satuan agraria swasembada yang diperintah bangsawan. Semua itu terjadi dalam kerangka Kristen yang berasal dari struktur politik Roma kuno. Di timur, negara tetap utuh. Roma berubah menjadi Imperium Bizantium yang terus menyebut dirinya sendiri Roma. Gereja-gereja timur terus meminta perlindungan negara karena ada negara yang bisa diharapkan. Oleh karena itu agama Kristen timur menjadi gereja dalam negara. Ortodoks. Namun di barat negara lenyap, membuat uskup Roma harus mengurus sendiri jemaahnya. Dia harus memikul tanggung jawab yang secara tradisional ditangani pemerintah. Dia membagikan gandum dari tanahnya sendiri supaya warga Roma tak kelaparan. Dia kadang membayar serdadu untuk menjaga keteraturan. Dia sendiri harus mengusahakan perdamaian di antara banyak raja dan bangsawan yang menguasai kehidupan material. Dia merundingkan perjanjian dengan para panglima, misalnya seperti Langobard. Suku Jerman terakhir yang menyerbu dari utara. Suku Langobard percaya bahwa Dewa Agung Odin menyukai laki-laki berjenggot panjang. Pada 590 Masehi, seseorang bernama Gregorius menjadi paus. Gregorius ialah putra seorang senator Roma
Ya, pada abad ke-7 Masehi, dunia Romawi masih punya senator. Paus Gregorius menyatakan bahwa dia berkedudukan lebih tinggi daripada semua uskup lain. Dia bukan yang utama di antara orang-orang yang setara. Dia adalah pemimpin seluruh umat Kristen. Para uskup lokal di Eropa Barat mengikutinya, menyerahkan otoritas spiritual dan doktrinal ke satu tokoh sentral, uskup Roma. Waktu Gregorius wafat pada 604, dia telah meraih kedudukan seperti yang dulu dinikmati para kaisar Romawi. Blessing narasi sejarah dunia Yunani, Romawi, Masyrik Ibrani, dan Jerman telah tuntas. Itu terkait sebuah blessing ya, percampuran konstelasi, narasi-narasi sehingga membuat perubahan-perubahan di kurun waktu 1 Masehi sampai sekitar abad ke-7 Masehi. Menarik. Sangat perspektif kemunduran Roma itu sangat subjektif ya. Demikian untuk Roma, kita masih akan di bab 9 masuk ke Darul Islam di chapter berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.